paket tracer. Paket tracer itu adalah sebuah software ya. Software yang dibuat oleh Cisco, di mana software tersebut digunakan untuk simulasi jaringan komputer. Jadi paket tracer ini nanti digunakan untuk simulasi komunikasi data antar dua komputer atau lebih. Selain itu, di situ kita juga bisa menyeting IP address pada komputer, kemudian bisa menyeting switch, bisa menyeting hub, bisa menyeting router, dan lain-lain. Untuk fitur-fitur Cisco, paket tracer itu adalah ada beberapa fitur utama. Yang pertama adalah halaman utama lembar kerja. Lembar kerja di sini adalah halaman blank ya, halaman kosong yang belum terisi apa-apa. Di sini nanti teman-teman bisa memberikan komputer, memberikan switch, memberikan router atau yang lainnya. Nah, di sini ya kita akan nanti bekerja. Apabila kita membuka paket tracer yang pertama kali terbuka adalah lembar kerja ini. Lembar kerja ini adalah media atau tempat di mana kita akan membuat sebuah desain jaringan. Kemudian lembar kerja ini secara default berwarna putih, sehingga kita dapat dengan bebas mengekspresikan dan mengaplikasikan topologi jaringan komputer yang akan kita buat. Kita juga dapat merubah background lembar kerja kita dengan cara mengklik set tile background. Ada banyak pilihan background yang bisa kita pilih. Selain itu, kita juga bisa menyesuaikan backgroundnya dengan keinginan kita sendiri dengan klik tombol browse. Kemudian background nanti yang bisa di-load atau bisa diambil itu nanti berekstensi .png, .xpm, .jpg, .pmp, .tiff, dan .gif. Tapi saya lebih senang menggunakan untuk dasar pemrograman jaringan komputer ini, saya lebih senang menggunakan background bawaan yang masih kosong. Nanti background itu juga kita bisa, misalnya kita punya landscape ya, landscape suatu area, yang dimana di setiap area itu menunjukkan bahwa itu area kerja kita. Misalnya di situ ada perumahan ya, misal perumahan, di setiap perumahan itu akan kita buat sebuah jaringan komputer misal. Nah, kita bisa mengcapture perumahan itu, kita jadikan background, kemudian bisa kita menempatkan komputer-komputer kita di situ. Jadi seakan-akan kita membuat sistem informasi geografis ya, dengan paket tracer seakan-akan. Kemudian yang berikutnya adalah peralatan perangkat jaringan. Pada tools yang terletak pada kiri bawah jendela paket tracer, Anda dapat menemukan banyak device ya yang dapat kita gunakan dalam membangun sebuah jaringan. Seperti end-device itu nanti berupa komputer dan lain-lain, switch, router, dan lain sebagainya. Akan saya perlihatkan untuk paket tracer. Nah, ini adalah lembar kerja. Di pojok kiri sini, pojok kiri, di pojok kiri sini ada perangkat keras ya, perangkat keras jaringan.
Di sini nanti ada in device, end device nanti berupa komputer, kemudian MCU, kemudian nanti di sini ada kabel, kemudian ada cloud nanti, dan nanti banyak, nanti teman-teman bisa mencari ini ketika kita sudah mulai menggunakan paket tracer ini. Kemudian di situ yang paling utama yang akan nanti kita gunakan itu diantaranya sudah router. Router di sini sebuah device ya, sebuah device yang dapat menghubungkan atau memperkenalkan beberapa sub jaringan yang berbeda. Nah, pada peralatan jaringan router ini disediakan berbagai jenis router. Dan setiap jenis router memiliki beberapa fitur yang mungkin tidak dimiliki router lainnya. Tanda panah yang menunjukkan ke sebuah kolom itu menunjukkan tipe router ya. Tipe routernya ini. Tipe router. Dan untuk tipe yang bertuliskan generik nanti, itu berarti router yang umum digunakan. Misalnya, biasanya kalau kita beli router yang ada di pasaran, misalnya merek TP-Link, kemudian merek Tenda atau merek yang lainnya, yang ada di pasaran yang harganya sekitar 150-an ribu itu sama dengan kalau kita simulasikan kita menggunakan router yang bertipe generik. Kemudian yang berikutnya adalah switch. Switch nanti bentuknya seperti box ya, kotak itu. Nanti di switch ini digunakan untuk pendistribusian data. Ada beberapa macam tipe switch yang disediakan di paket tracer ini. Hampir sama dengan apa yang ada di router, juga mempunyai beberapa tipe ya. Mungkin ada beberapa perangkat yang terlihat asing, seperti multi-layer switch, kemudian bridge, tapi ini termasuk dalam switch yang fungsinya kurang lebih sama dengan switch lainnya, hanya bentuk fisiknya saja yang berbeda. Kemudian hub. Hub ini merupakan perangkat pendistribusian data, hampir sama dengan switch ya. Nanti hub itu untuk memperpanjang memperpanjang jangkauan jaringan. Seperti ini gambarnya hub. Dalam tool hub tersedia perangkat yang kotak seperti ini, kemudian repeater dan coaxial splitter. Hub dan repeater mempunyai fungsi yang kurang lebih sama, yang membedakan hanya jumlah portnya saja. Sedangkan coaxial splitter biasa digunakan dalam topologi bus yang menggunakan kabel koaksial. Mungkin teman-teman masih agak bingung ya, kok ada jaringan komputer menggunakan kabel koaksial. Ini biasanya digunakan untuk IPTV. Biasanya IPTV itu masih menggunakan kabel koaksial. Dan saya itu dulu menggunakan provider internet, bukan IndiHome ya, bukan IndiHome. Itu masih menggunakan kabel koaksial. Kemudian wireless device. Wireless device ini merupakan perangkat pendistribusian data nirkabel. Nirkabel yang dimaksud nirkabel adalah tanpa menggunakan kabel. Ya kayak modem itu, modem. Tool wireless device ini tersedia dalam beberapa model
access point. Dari tipe A yang 5,8 MHz, BG 2,4 MHz, dan N 2,4 MHz dan 5,8 MHz. Bahkan disediakan juga WRT atau wireless router pada tool wireless device ini. Kemudian yang berikutnya adalah connection. Full connection ini merupakan media jalur transfer data, biasanya berupa kabel. Pada tool ini tersedia macam-macam kabel jaringan yang akan bertugas sebagai penghubung antar host. Di sini nanti akan tersedia banyak kabel ya. Nanti kabelnya straight through atau cross atau yang lainnya. Banyak kabel yang tersedia seperti straight through, crossover, kemudian cross straight, dan lain sebagainya. Biasanya untuk pertemuan pertama itu kita masih menggunakan otomatik. Nanti ketika kita menggunakan otomatik, maka secara default paket tracer akan membuatkan kabel yang yang kompatibel. Misal komputer dengan router atau komputer dengan switch itu biasanya menggunakan straight. Kemudian kalau komputer dengan komputer nanti misalnya kita menghubungkan dua komputer atau lebih itu biasanya menggunakan crossover. Sedangkan untuk automatically choose connection itu kabel ini akan menentukan secara otomatis kabel apa yang dapat digunakan untuk menghubungkan antar device komponen jaringan. Jadi apabila Anda bingung kabel apa yang harus digunakan dalam menghubungkan antar device, Anda itu dapat menggunakan kabel jenis yang otomatis. Kemudian yang berikutnya adalah konsol. Kabel yang biasanya digunakan untuk mengkonfigurasi sebuah perangkat jaringan secara langsung. Biasanya tidak digunakan dalam hubungan jaringan, hanya untuk mengkonfigurasi sebuah perangkat jaringan secara langsung. Ini untuk testing aja, biasanya kabel konsol ini digunakan untuk testing. Kemudian straight. Kabel straight ini merupakan kabel jaringan yang biasanya digunakan dalam menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda jenis dengan port Ethernet. Port Ethernet itu kalau teman-teman bingung, port Ethernet itu port LAN. Seperti menghubungkan PC host dengan switch atau hub, menghubungkan switch dengan router, switch dengan access point, ataupun switch dengan WRT. Jadi untuk gambarnya straight itu kabel hitam ini ya, kabel hitam lurus. Untuk yang cross kabel hitam putus-putus ya. Kabel jaringan yang biasa digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang mempunyai jenis yang sama. Contohnya switch dengan hub, hub dengan hub, switch dengan switch, PC dengan PC, router dengan router. Jadi kalau kita ingin menghubungkan dua device yang sama, misalnya komputer dengan komputer itu kan device-nya sama. Itu menggunakan cross. Misal kita menggunakan perpanjangan hub misal dari satu gedung ke gedung lain dengan menghubungkan dua hub. Nah, kita bisa menggunakan cross. Ataupun misal dua gedung tanpa menggunakan router, PC dengan PC itu menggunakan cross. Seperti itu. Jadi kalau yang sama kita crosskan, kalau yang beda kita strike, kita langsungkan.
Kemudian fiber optik. Fiber optik ini adalah kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang menggunakan media antar muka fiber optik. Kabel fiber biasanya digunakan pada switch dan router dikarenakan daya kecepatan transfer yang lebih besar dibandingkan menggunakan kabel UTP. Kabel UTP itu tadi kabel Ethernet atau kabel LAN, itu kabel UTP ya. Kabel UTP itu nanti jenisnya yang tadi cross sama straight. Dapat digunakan di mana saja untuk yang tersedia antarmuka atau interface fiber optik. Biasanya kalau Anda itu pelanggan IndiHome itu menggunakan kabel fiber optik. Kabelnya kecil, pipih, hitam. Nah, itu nanti dari fiber optik nanti ada interface atau antarmuka konverternya dari fiber optik ke UTP atau ke LAN. Nanti dari LAN itu, dari UTP itu kemudian disambungkan ke modem atau ke router. Kemudian phone kabel yang biasa digunakan untuk menghubungkan telepon jaringan port RJ11. Jadi kalau teman-teman nanti membuat jaringan di mana jaringan tersebut ada jaringan teleponnya atau menggunakan RJ11, maka kabel yang digunakan adalah kabel phone. Koaksial, kabel yang biasanya digunakan dalam topologi bus dan biasanya digunakan dalam menghubungkan radio. Kemudian serial DCI. DCI itulah data communication equipment atau peralatan komunikasi yang sering disebut RS232. Adalah peralatan komunikasi yang melakukan fungsi seperti sinyal konversi, coding, dan garis clocking, dan dapat menjadi bagian dari peralatan DTE. Biasanya perangkat DTE ini untuk interfacing sebuah mesin ya, mesin-mesin besar, itu biasanya komunikasinya menggunakan RS232. Komunikasinya misal untuk alat-alat printer yang printer yang percetakan, printer yang besar-besar, atau untuk alat cutting yang lama-lama itu masih menggunakan RS232 sebelum pindah ke serial USB. Kemudian yang berikutnya adalah serial DTE atau data terminal equipment, merupakan peralatan komunikasi yang mengubah informasi menjadi sinyal dan melanjutkan ke pengguna. Kabel DTE ini biasanya digunakan untuk monitor dan printer yang masih menggunakan jenis ini. Printer-printer lama atau monitor-monitor yang belum LCD ya, bahkan yang LCD di tahun 2010-an itu masih menggunakan DTE ini. Ada yang menggunakan RS232, ada yang menggunakan DTE. Yang pinnya ada 12. Jadi sebelum printer itu menggunakan colokan HDMI, dulu itu menggunakan DTE ini. Kemudian end device atau penerima dan pengirim pakai data. Pada tool ini perangkat end device seperti PC, laptop, kemudian server, printer, IP phone, VoIP, tablet, dan lain-lain. Oke. Ada pertanyaan? Halo? Halo? Ya, halo. Adakah pertanyaan? Sementara tidak, belum, Pak. Kalau tidak ada, kita akan mulai menggunakan paket tracer. Yaitu yang pertama kita akan mengkoneksikan dua PC secara langsung. Kita mulai mengkoneksikan dua PC secara langsung.
Apa saja yang kita butuhkan? Yang jelas kita membutuhkan 2 PC ya, yang memiliki Network Interface Card atau NIC, atau biasa disebut LAN card. Kemudian satu kabel UTP dengan crimping model crossover, karena kita akan menggunakan 2 device yang sama. Untuk praktikum pengkabelan mungkin bisa dilaksanakan setelah kita tatap muka ya, karena untuk pengkabelan itu nanti teman-teman butuh tang crimping ini. Tang crimping itu tang khusus untuk memotong kabel, dan juga selain memotong kabel untuk mengkaitkan kabel dengan RS untuk dengan UTP-nya dengan RJ45. Namanya nanti untuk ujungnya teman-teman kan pernah lihat kabel kabel UTP ya, yang mungkin kalau pelanggan IndiHome nanti dibawakan kabel UTP-nya itu. Nah, ujungnya itu yang nyolok ke komputer dan nyolok ke modem, itu ujungnya namanya RS32. Kemudian yang untuk hari ini kita menggunakan paket tracer. Silahkan cari end device, kemudian cari komputer ya, tambah komputer. Kemudian untuk koneksinya bisa menggunakan automatic ataupun menggunakan cross. Kemudian nanti IP address-nya kita masukkan. End device, kemudian tarik PC, 2 PC ya. Kemudian ada kabel, teman-teman bisa memilih yang otomatis. Nah, ini kan putus-putus ya, berarti dia cross. Atau langsung menggunakan kabel crossover. Nanti crossover teman-teman bisa menggunakan kabel crossover ini ya. Kemudian crossover nanti akan muncul RS232, USB 0, USB 1, dan yang terakhir fast Ethernet. Teman-teman bisa masukkan menggunakan fast Ethernet. Atau langsung menggunakan jadi di sini ada fast Ethernet 0, fast Ethernet 0 ya. Ini klik yang fast Ethernet. Kemudian sudah? Halo? Sudah, Pak. Tersambung ya, 2. Kemudian kita masukkan IP address-nya.
Kita masukkan IP address-nya. Klik Oke. Klik di PC1. Di situ ada physical, ada configuration, ada desktop, ada programming, ada yang terakhir atribut. Klik yang desktop. Klik yang desktop ya. Ketiga dari kiri. Kemudian di desktop itu juga banyak menu ya. Banyak menu, ada yang IP configuration, dial up, terminal, command prompt, web browser, PC wireless, VPN, traffic generator, MIB browser, Cisco IP communication, email, P3UI, text editor, firewall, IPv6 firewall, net flow collector, IOX IDE, TFTP service, telnet, SSH client, Bluetooth, IoT monitor, IoT IDE, user, APPS manager. Yang akan kita gunakan IP. Nah, di sini kita pilih yang statik. Kita nanti milihnya yang statik ya. Statik. Kemudian kita masukkan IP-nya 192 titik 168 titik 1 titik 1. Kemudian di subnet masknya itu menggunakan 255.255.255.0. Saya begitu juga yang PC yang kedua. PC yang kedua sama dengan statik juga. Kemudian dikasih IP 192.168.1.2. Subnetnya juga sama, subnet masknya 255.255.255.0. Kalau sudah, di close saja. Kalau sudah di close. Kemudian kita akan mencoba ping 192.168.1.2. IC1, diklik lagi, kemudian di situ ada command prompt ya. Ada command prompt. Di sini ada command prompt dari kanan, nomor 2 dari kanan. Kita ibaratkan menggunakan operating system Windows ya. Kalau terminal nanti kita ibaratkan menggunakan Linux.
Kemudian kita menggunakan yang apa namanya command prompt. Klik command prompt, kemudian ketik ping ping ya 192.168.1.2. Berarti saya ingin apa namanya mengirimkan paket data ke komputer 2. Kemudian di enter. Kalau terjadi reply, berarti komputer 2 itu merespon permintaan kita. Kemudian teman-teman bisa lihat di situ bahwa apa namanya telah terkirim 4 buah paket data. Setiap paket data itu isinya 32 bit. Dan juga telah diterima 4 paket data tersebut. Nah, itu tadi apa namanya? Itu tadi contoh kita ngecek kalau kedua PC ini sudah saling terkoneksi. Kemudian berikutnya selain itu kita bisa menggunakan sebuah paket data yang ada di menu apa namanya menu Cisco Packet Tracer tersebut. Kita menambahkan add simple PDU. Add simple PDU yang gambar mail itu, gambar apa namanya? Gambar pesan itu, pesan yang belum terbuka. Kita letakkan di PC1. Kita letakkan di PC1. Kemudian pastikan simulasinya real time. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nanti bagaimana paket itu dikirim ya. Kelihatan ya dari situ.
apabila kita klik paketnya, nanti akan terlihat di situ akan terlihat 7 layer ya. 7 layer model OSI ini bisa teman-teman klik di situ menunjukkan bahwa layer 1 itu adalah port fast Ethernet, berarti di sisi layer 1 di sisi hardware kita menggunakan fast Ethernet 0, kemudian di layer 2 atau di layer data link kita menggunakan Ethernet header ini ya. Kemudian di layer 3 itu IP-nya atau layer transportnya kita menggunakan 192.168.1.1 sebagai IP tujuan, kemudian 192.168.1.2 itu sebagai pengirim. Jadi hanya 3 layer yang bisa dilihat. Untuk layer 4 sampai layer 7 itu adalah layer yang tidak bisa dilihat. Nah, untuk melihat ininya headernya atau datanya, teman-teman bisa klik yang inbound PDU detail. Ada pertanyaan sampai sini? Halo. Halo Pak. Link absennya nggak bisa ya saya Pak. Gimana? Link absensi yang dikirim tadi itu nggak bisa di saya. Jurusan? Teknik elektro Pak. Teknik elektro. Atas nama? Indra. Indra? Iya, Indra Prasetya. Teknik elektro Indra. Saya cek namanya. Kemarin bisa? Iya Pak. Minggu kemarin bisa? Apa saya salah link Zoom lagi Pak? Salah Zoom paling kamu. Namanya siapa? Indra? Iya. Indra Teknik Elektro Jaringan Komputer Praktikum 2. Enggak. Nama panjangnya siapa? Indra Prasetya Pak. Indra, enggak ada nama Indra. Salah link Zoom berarti Pak. Ya enggak apa-apa. Oke Pak, makasih Pak. Salah. Tapi mata kuliahnya sama? Mata kuliahnya sama Pak. Dosennya siapa? Pak Suyut. Beda. Pak Suyut di room sebelah. Jadwalnya juga beda iya, kayaknya. Sama Pak jadwalnya Pak. Oh sama. Berarti di link Zoom sebelah. Ada pertanyaan yang lain? Halo Pak. Ya, halo. Punyaku kok ini ya Pak, simulasinya nggak jalan ya? Nggak jalan maksudnya? Habis dari ngasih ke surat itu ke PC 1 untuk mengirimkan ke PC 2, itu simulasinya nggak jalan. Jadi surat itu nggak sampai ke PC 2 gitu. Oke, nggak apa-apa. Dan di simulasinya nggak ada terdaftar kayak Bapak itu ada time ininya tuh berapa, PC 2-nya berapa gitu. Ya di situ. IP-nya sudah di-set? Udah semua. Udah di-ping? Kenapa Pak? Udah di-ping. Reply? Iya. Dicoba ininya
di paketnya dihapus dulu. Paketnya cara ngapusnya gimana, Pak? Tinggal delete aja. Nah, Oh iya iya iya, udah. gimana yang lain? Yang lain nggak bisa? Saya belum, Pak. Masih belum? Saya tadi agak ketinggalan ya, Pak. Oh ya, tunggu sebentar. Habis ini kita akan membuat skenario baru. Dalam skenario baru, refresh lagi menggunakan dua komputer. Jadi di sini dua komputer itu maksudnya dua PC ya. Bisa menggunakan PC, bisa menggunakan laptop ya. Kemudian nanti akan ditambah switch. Jadi seperti ini nanti. Jangan lupa di save ya. Jangan lupa di save.
Yang sudah, silakan menambah satu suite ya, satu suite. Jadi ada 2 buah PC ditambah nanti satu suite. Konfigurasi IP-nya masih sama. Kemudian paketnya juga sama ya. Mungkin kalau apa namanya, kita menggunakan real atau praktikum secara langsung menggunakan 2 PC, kita tidak akan pernah bisa melihat paket data itu terkirimnya seperti apa itu loh. Namun kalau kita menggunakan apa namanya, simulasi, baru bisa kita ketahui alurnya. Bagaimana paket data itu berjalan, kemudian bagaimana paket data itu terkirim.
Kemudian kalau sudah bisa, untuk tugasnya teman-teman membuat apa namanya? Membuat sebuah jaringan komputer seperti ini. Jadi dari komputer 0 kita anggap baca ini komputer utama ya. Komputer utama skenario-nya, komputer utama nanti akan mengirim paket data ke komputer klien, komputer tujuan. Di sini terdiri dari komputer 1, komputer 2, komputer 3, dan komputer 4. Nah, di sini tugasnya adalah bagaimana caranya paket data ini terkirim. Paket data itu nanti bisa dikirim ke 4 komputer klien ini. Silakan teman-teman buat. Nanti bisa disubmit di e-learning.